cara menambah dan mengurangi pecahan dari penyebut yang sama. Baiklah, dari tujuan pembelajaran tersebut, adakah area pengembangan yang tidak Bapak capai dalam pembelajaran nanti? Secara umum, saya akan menginginkan tercapainya agar siswa itu tidak kesulitan dan gampang mencerna memahami materi ajar. Siswa dapat memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan yang berpikir tinggi atau memiliki keterampilan yang memiliki. Lalu strategi apa yang Pak Aris siapkan untuk mencapai semua itu? Dalam pembelajaran nanti saya akan menggunakan alat peraga yaitu diapala tangan, yaitu dengan membuat alat peraga dahulu, di mana untuk penjumlahan nanti di biang lala itu disesuaikan dengan penjumlahan ke kanan sesuai arah jarum jam. Kalau dikurangi, pecahan dikurangi nanti akan ke kiri, kebalikan dari arah jarum jam. Tujuan saya agar siswa dapat memahami dengan tepat materi yang akan saya sampaikan. Terima kasih sudah menjabarkan dengan jelas kegiatan pembelajaran nanti. Mungkin ada sedikit yang harus direvisi dari RPP atau modul ajar yang sudah Pak Aris susun. Kita akan melanjutkan besok untuk tahap kedua, yaitu tahap observasi. Untuk hari ini terima kasih Pak Aris atas waktunya. Demikian tahap pra-observasi supervisi akademik yang saya praktekkan dengan Bapak Aris Sumasito. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian suasana bagaimana? Ini ada apa itu namanya? Bagaimana perasaan kamu hari ini? Ya, Pak. Ini ada yang perasaannya malas. Hari ini atau banyak yang malas bagaimana? Siapa yang ada yang malas? Ada 4 orang. Siapa? Aska, Aldi, Pulo, sama Rista. Kenapa? Kok malas kenapa? Aska? Capek. Capek kenapa? Habis lomba. Pulo? Habis lomba. Rista habis lomba. Aldi habis apa? Habis apa? Habis main capek. Terus yang ini ada nyaman, senang, dan bahagia. Siapa yang nyaman, senang, bahagia hari ini? Adit bisa belajar kembali karena kemarin sakit dua hari tidak masuk. Untuk mengobati rasa malas dan bosan, karena tadi dari ini ada yang malas dan bosan, kita melakukan tepuk gembira dulu, tepuk gembira. Ola ola ole olean, ola ola ole olean. Mari kita ketawa dan gembira, oke, ya. Bagaimana? Kurang? Tepuk apa lagi? Tepuk salam. Assalamualaikum. Hari ini berdoa dulu sebelum kita memulai pelajaran, ya. Adit, siapa?
yang hari ini kita akan pelajari yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Untuk itu tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk memperdalam pemahaman pecahan, memahami arti penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam penyebut yang sama dan mampu menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian kalian diharapkan bisa mempertimbangkan cara menambah dan mengurangi pecahan dari penyebut yang sama dan mampu menghitung. Kemudian hari ini kalian harus bisa memahami situasi di mana penjumlahan dan pengurangan pecahan diterapkan. Kemudian juga memahami cara menambah dan mengurangi pecahan dari penyebut yang sama. Terus yang ingin Pak Aris tuju hari ini yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam cara menghitung penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama, kemudian menghitung hasil penjumlahan dari dua pecahan dengan penyebut yang sama, bisa pecahan campuran dan bisa pecahan sejati. Kita sudah mengenal pecahan kemarin. Contoh kita ulangi lagi pecahan yaitu di gambar ada gambar apa ini? Kucing. Ada berapa jumlahnya? Ada 5. Yang satu warna kemasan, ya loh. Yang satu belang hitam dan putih. Yang dua oranye, coklat dan hitam. Semuanya jumlah kucing belang hitam putih ada berapa? 2. Nih, ada 2. Jumlah semuanya berapa? 5. Yaitu berarti banyaknya kucing belang hitam putih ditulis sebagai pecahan terhadap keseluruhan kucing, yaitu 2/5. Itu dinamakan pecahan. Masih ingat toh? Masih ingat? Nah, apa yang dinamakan pembilang? Pembilang itu banyak benda yang dibicarakan. Yang dibicarakan tadi apa? Kucing belang hitam. Terus penyebut itu banyaknya keseluruhan benda. Itu penyebut itu 5. Kucingnya ada berapa tadi? Ada 5. Kucingnya ada 5. Itu yang dinamakan pecahan. Yang banyak benda yang dibicarakan namanya pembilang. Masih ingat? Masih ingat ya? Terus banyaknya keseluruhan benda itu namanya penyebut. Masih ingat? Masih. Kemudian kita lanjutkan sampai kita mengenal pecahan tadi. Masih bisa mengenal pecahan lagi. Ini ada sebuah bangun datar. Namanya apa ini? Lingkaran. Dibagi menjadi berapa bagian itu? 8. 8. Yang berwarna jumlahnya berapa? 3. Yang berwarna jumlahnya 3. Bagian warna biru adalah 3/8. Terus bagian warna putih 5/8. Jadi pembilangnya itu 3 dan 5. Terus penyebutnya 8 karena seluruh bagian pecahan itu tadi 8 dibagi lingkaran itu tadi dibagi 8 bagian. Yang berwarna biru ada 3, yang berwarna putih ada 5. Yang berwarna biru tadi jumlahnya berapa Mas Abi? 3. Itu namanya disebut apa? Pembilang. Jumlah keseluruhan dari pecahan itu tadi berapa? Berapa bagian? 8. Yang warna putih tadi berapa? 40. 5. Dinamakan apa? 5 pembilang. Pecahannya yaitu 3/8 itu bagian warna biru. Yang bagian warna putih 5/8. Masih ingat yang dinamakan pecahan? Penyebut dan pembilang. Kemudian pecahan sebagai bagian dari keseluruhan, yaitu di sekolahan Ngancar itu ada 39 siswa di sebuah kelas, gitu. Sebanyak 2/3 bagian adalah siswa laki-laki. Karena penyebut
tersebut bernilai 3, ya, penyebutnya bernilai 3, maka 39 murid tersebut dibagi menjadi 3 sama banyak, menjadi 3 sama banyak, yaitu siswa laki-laki ada sebanyak 2 bagian, maka 2 dikali 13 sama dengan berapa itu? 26. Terus 2/3 bagian dari 39, yaitu 2 dikali 39 dibagi 3, itu ada di dalam kurung. Berarti yang dikerjakan yang di dalam kurung dahulu. Jumlahnya semuanya 26 siswa. Jadi jumlah siswa laki-laki ada berapa? 26 siswa. Itu pecahan bagian dari keseluruhan. Nah, kita memasuki pecahan campuran. Kita mulai lagi pecahan campuran. Itu ada 3 buah balok. 3 buah balok. Yang satu dibagi menjadi perbagian balok tadi dibagi 4. Ya loh. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Yang ini berwarna diblok semua. Warnanya ungu, diblok semua. 2. Ya loh. Yang ini 1/4, karena yang diblok hanya 1. Semuanya 4 bagian, jadi 1/4. Maka jumlah balok tersebut adalah 2 ditambah 1/4 atau 2 1/4. Yang 2 ini namanya bilangan bulat, gitu. Yang ini namanya bilangan bulat. Terus yang 1/4 itu bilangan pecahan. Jadi itu yang dinamakan pecahan campuran. Pecahan campuran yaitu campuran antara bilangan bulat dan pecahan yang bernilai di antara 0 dan 1. Pecahan. Penyelesaiannya, karena dengan ini kalian kita belajar dulu dengan cara begini. Penyelesaian 2/7, yaitu 2 bagian dari 7 ditambah 3/7. Pembilangnya yang hanya dijumlahkan, penyebutnya tidak. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Penyebutnya tetap sama, yaitu 7. Untuk bisa lebih memahami ini, ya toh, kita memakai apa itu? Alat peraga, yaitu yang salah, agar kalian bisa lebih memahami. Nah, di sini. Jika nanti apa itu? Nah, ke kanan seperti arah jarum jam itu penjumlahan pecahan, penjumlahan pecahan. Kalau ke kanan itu penjumlahan, kalau ke kiri nanti pengurangan. Bisa dipahami? Contoh soal diambil Mas Radit. Contoh soalnya diambil ini. Radit. Ditambah ke yang mana? Ini. Oke, contoh soal yang ini. Satu saja diambil yang penjumlahan. Penjumlahan. Nah, ini pecahan 1/3 ditambah berapa? 1/3 ditambah 1/3. Jadi kita ambil lingkaran yang dibagi 3 bagian. Kita ambil 3 bagian loh. Tolong dibantu Mas Radit. Soalnya pertama 1/3 bagian, 1/3 bagian. Ini 1/3. Ditambah berapa? 1/3. Kita putar lagi ke kanan seperti arah jarum jam. Menjadi tambah 1/3. Ini berarti menjadi berapa ini? 2/3 bagian. 2/3 kita bagi 2/3 yang mana? Mas Radit. Ini 2/3 dikali 2/3. 2/3.
bisa deh, bisa dimengerti. Jika ke kanan yaitu ini namanya biang lala pecahan. Kemudian soal lagi, Mas Pulo diambil satu yang bendungan. Soalnya berapa ini? 1/4. Jadi kalau perempat lingkarannya diganti dengan pecahan yang 4 bagian. Ulang. Yang 1/4 yang bagian 4. Oke, turun. Kalau 1/4 bagian kita ini di satu lingkaran dibagi 4. Tergantung kita lihat soalnya dulu. 1/4, ya 1/4 kan begini. Di 1/4, ya toh? 1/4 ditambah 2/4 berarti ditambah 2 bagian. 1, 2, ya ditambah 2 bagian. Ntar ke kanan menjadi ditambah 2 bagian. Ini ditambah 2 bagian menjadi 3/4 bagian. Jawabannya dicari 3/4 yang mana? Mas 10. 3/4. Semuanya jelas, gampang dipahami menggunakan biang lala pecahan, ya. Penjumlahan pecahan dengan biang lala pecahan. Kemudian berikutnya yaitu pengurangan. Jika pengurangan kita putar ke kiri, ya, pengurangan. Soalnya lagi barista, barista. Sekarang pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan. Nah, soalnya dulu. Satu. Empat per 6. Berarti ini diganti 6 bagian. Yang mana yang 6? Nah, ini pengurangan pecahan. Kalau di dalam soal ini, ya toh, dengarkan dulu, tidak. 5/7 dikurangi 2/7. Oke, penyelesaiannya 5/7 dikurangi 2/7 sama dengan 3/7. 3/7. Ya, itu. Ini juga sebetulnya mudah dipahami karena kita memakai biang lala pecahan. Berapa? 4/6. Kita lihat dulu 4/6. 4/6. Ini 4/6. Ya toh? Ini 4/6. 1, 2, 3, 4. Ini 4/6 bagian.
Ya, dikurangi berapa? 4/6 dikurangi berapa? 1/6. Berarti kita geser ke kiri. Kita geser ke kiri 1 bagian. 1. Oke, kita geser ke kiri 1 bagian. Nah, menjadi berapa? Menjadi berapa barista? Menjadi berapa? 3/6. Jawabannya dicari 3/6. Barista, yang mana 3/6? Dan itu cabut 3/6. Itu tadi contoh soal 1. Yang kemudian Mas Aldi, contoh soal 2. Bangunan cari nanti cepat masuk. Pengurangan cari pengurangan. Nah, itu. Soalnya berapa ini? 3/4 dikurangi 1/4. Karena ini dibagi 4, gitu pesannya, kita ganti lagi yang 4 bagian. Oke, kita ganti lagi yang 4 bagian. Berapa? 3/4. 3/4 kita buat dulu 3/4 pecahan 3/4. Pun 3/4 ini dikurangi berapa? 1/4. Kita putar ke kiri. Kurangi 1 bagian dari ini. Ke kiri menjadi berapa? Mas Aldi? 2/4 bagian. Cari 2/4 yang mana? 2/4. 2/4. Nah, itu cabut yang kita ngetik. Coba untuk mengerjakan sendiri ada 3 cara, yaitu menggunakan biang lautan, kemudian membagi balok dengan berbeda warna, ada tadi mewarnai dalam gambar.
Hari ini kita mempelajari apa? Pengurangan dan penjumlahan pecahan. Kalian sudah mempelajari pengurangan dan penjumlahan pecahan. Kalian sudah tahu caranya? Menjumlahkan apa? Yang pecahan, kemudian juga balok yang berdiarsir. Balok yang dibagi-bagi kemudian diarsir. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah menerima pelajaran? Senang. Kalian Bil, satu lagi. Bil, perasaan kalian setelah menerima pelajaran hari ini? Kalian pilih bagaimana? Perasaannya apa ini? Ini apa? Senang dan bahagia setelah menerima pelajaran dengan alat peraga yang menyenangkan. Untuk lebih menyenangkan lagi, kita melakukan tepuk apa kabar? Tepuk apa kabar? Cukup sekian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalian bisa memahami pelajaran dengan baik. Untuk kemudian kita lanjutkan besok lagi untuk pelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi, refleksi tentang pembelajaran yang telah Pak Aris lakukan. Saya akan bincang sedikit tentang pembelajaran kemarin. Kira-kira menurut Pak Aris tingkat keberhasilan dari pembelajaran kemarin bagaimana? Jika dinilai dari nilai 1 sampai 10, kira-kira nilainya di angka berapa? Menurut saya pembelajaran yang saya lakukan kemarin kalau di tentang seperti itu masih dalam angka 8. Yang nilai yang ingin Pak Aris sampai berada di angka Tidak 9 atau 10. 9 atau 10. Untuk mencapai angka 9 dan 10, kira-kira kemarin itu sebenarnya kekurangan dari pembelajaran yang telah Pak Aris lakukan itu seperti apa? Pembelajaran yang saya laksanakan atau lakukan kemarin itu masih bersifat menyamaratakan kemampuan anak. Jadi belum melaksanakan diferensiasi pembelajaran. Yang mana kita ketahui bahwa anak itu mempunyai kemampuan atau memiliki karakter minat yang berbeda-beda. Baik itu kontennya, produknya, dan prosesnya ya Pak. Langkah-langkah yang akan Pak Aris lakukan untuk memperbaiki atau untuk kekurangan belajar kemarin itu apa? Langkah berikutnya yang akan saya lakukan dalam pembelajaran berikutnya, saya akan membagikan angket untuk mengetahui minat dan bakat siswa-siswa pada kelas 4 dan melakukan pendekatan kepada siswa serta bekerjasama dengan kepala sekolah serta teman sejawat untuk membantu saya melaksanakan pembelajaran ini. Ini langkah yang diambil oleh Pak Aris yang akan dilakukan adalah memberikan contoh bahwasanya diberikan kepada siswa untuk mengetahui karakteristik minat dia belajar anaknya. Dengan mengetahui itu mungkin nanti bisa mengetahui minat anak itu besok belajar mana.
sekolahan kita sendiri sudah banyak yang berkemampuan untuk menjadi saya di kepala sekolah, dan teman-teman sejawat lainnya akan saya laksanakan di sekolah ini. Teman-teman PPB saya yang sudah mumpuni. Kira-kira kapan mungkin dilaksanakan? Segera dalam pembelajaran depan saya laksanakan pembelajaran yang kegiatan yang seperti itu. Angket tersebut akan memberikan depan ya. Harapannya Pak? Harapan saya dalam pembelajaran yang akan saya lakukan ke depannya, siswa itu bisa mengerti dan mampu untuk memahami pembelajaran masing-masing dengan minat dan karakteristik siswa masing-masing.